sedang menonton video pertamaku di channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton. Video pertamaku ini sesuai judulnya Home Tour Kontrakan 3 Petak. Tonton sampai habis dan jangan di-skip-skip ya. Ini bagian teras depan kontrakan kami. Fiberglassnya belum terpasang. Pagar besi dan pembatas kayu itu buatan bapakku loh. Dari besi dan kayu bekas tempat tidurku waktu kecil. Di teras depan ini hanya ada rak sendal dan sepatu, aku juga taruh helm di atasnya. Kalau pas jadwal nyuci di teras ini untuk tempat jemur pakaian dan juga untuk tempat motor. Jadi kalau pas lagi ada motor, setiap hari motornya ditaruh di teras depan ini. Insya Allah aman. Teras depan ini ukurannya kurang lebih 125 cm x 330 cm. Yuk, lihat ke dalam. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Petak pertama kontrakan kami langsung kamar tidur karena motor taruh di teras depan. Jadi biar lebih aman kalau ada apa-apa, langsung kedengaran. Berikut review kamar tidur ini yang hanya ada kasur dan barang-barang yang ditempelkan di dinding saja. Jendelanya tidak bisa dibuka ya, gordennya ini custom. Ini ada pouch gantung untuk simpan masker, hand sanitizer, charger HP, dan bagi kunci. Sampingnya ada mading untuk not-not kecil. Di bagian sini ada ambalan kayu untuk tempat lampu tidur dan barang-barang kecil lainnya. Di atasnya ada frame foto dan ada kipas angin hasil modifikasi AC rusak. Di bagian dinding samping ini juga ada frame-frame foto dan pajangan lainnya. Beberapa adalah kado pernikahanku. Ada tanaman artifisial, aromaterapi sebagai pemanis ruangan, stetoskop, lemari P3K yang berisi obat-obatan, alat tensi, dan alat cek gula darah. Dua gorden ini fungsinya untuk penyekat ruangan portable ya. Kasur di ruangan ukuran kurang lebih 175 cm x 330 cm mendominasi kamar tidur ini. Super mungil, alhamdulillah nyaman menurut aku dan suami. Gorden abu-abu ini yang berfungsi untuk sekat ruangan. Misal ada tamu yang datang atau saat buka pintu lagi ada yang sedang tidur. Tinggal dibuka seperti ini gordennya agar tertutup. Nah, kayak gini ya kalau kebuka. Nah, ini ada gordennya ada 2 ya. Nah, gorden ini cukup untuk lebar ruangan ini. Diikat lagi ya gordennya. Nah, ini gorden kusen menuju ruang tengah. Dinding depan kasur sengaja dibiarkan tidak banyak barang agar tidak semakin tampak mungil. Hanya ada frame besar kado pernikahan dari sahabatku dan penyangga pintu. Plafonnya itu dilapisi kertas kado ya. Yuk, lanjut ke petak kedua ruang tengah kontrakan kami. Disambut sama keset panda. Ini aku rekamnya pas malamnya ya. Ada tempat sampah untuk sampah yang nggak terlalu kotor. Ada kipas angin dinding. Dan di bawahnya ada TV yang ditempel di dinding. Ini punya suamiku dari zaman dia masih bujangan. Alhamdulillah masih awet. Dan ada kulkas jadul, kurang lebih umurnya 17 tahun. Ini kulkas punya ibuku dibawa ke sini. Alhamdulillah masih sangat berfungsi dengan baik selayaknya kulkas. Di dalamnya hanya ada frozen food di freezer. Dan di bagian bawahnya hanya ada telur, persausan, dan air minum. Karena pasarnya lumayan jauh dari sini, jadi belum sempat ke pasar-pasar aku tuh. Beberapa hari ini cuma beli di warung sayur aja untuk kebutuhan masak, atau beli makanan jadi aja, misal mau makan sayur. Magnet pintu kulkasnya udah nggak rapet, jadi harus diklep. Pakai apa ya ini namanya? Kancing lemari mungkin ya? Dan ini bukan kotor, karena emang udah lama jadi seperti itu ya. Di samping kulkas ada galon, termos, teko untuk empon-empon. Ini bawahnya pakai meja kecil punya suamiku waktu bujang. Dan ada meja rias punya aku sebelum nikah. Di atasnya ada kipas angin kecil kado pernikahan. Di dalam lemari meja rias ini untuk simpan barang-barang yang jarang dipakai. Atau barang-barang yang gak setiap hari dipakainya.
Di bawah meja rias ini ada bangku box serbaguna untuk simpan stok bahan makanan, stok cemil ringan lainnya, dan juga tempat simpan kabel rolan untuk setrika pakaian. Atas meja rias itu bisa dibuka ya, tapi maaf, lain kali aja ya reviewnya. Oh iya, meja riasnya aku desain sendiri. Di bawahnya ada bantal-bantal kecil dan karpet untuk santai, nonton TV, dan makan bersama. Di samping meja rias ada meja kecil punya aku sebelum nikah untuk tempat pakaian ibadah. Di atasnya ada miniatur Ka'bah dan sekitarnya. Ini buatan suamiku sendiri loh. Bisa nyala juga lampunya. Di bagian pojok ada karpet besar. Ini barang pertama sama kasur yang kami beli setelah menikah. Hemat ya bun. Lemari keropi ini pun punyaku dari sebelum nikah. Di bawahnya ditaruh timbangan badan. Di samping lemari keropi ada lemari pakaian besar. Ini punya suamiku dari sebelum nikah. Di atas lemari ada beberapa kado pernikahan yang sudah dibuka tapi jarang terpakai, bahkan belum terpakai. Di atas lemari keropi ada keranjang baju punyaku sebelum nikah. Di dua lemari ini pakaian kami disimpan. Maaf ya, nggak dibuka. Semua barang di kontrakan kami ini 40% barang dari sebelum nikah, 40% barang-barang kado, 10% daur ulang dari bahan-bahan bekas tapi layak pakai, dan 10% lagi baru kami beli. Semuanya tetap jadi milik bersama ya setelah menikah. Di depan lemari pakaian besar ini ada meja buatan bapakku dari bahan-bahan bekas layak pakai pastinya. Meja ini serbaguna ya, bisa buat zoom di saat pandemi ini dan bisa juga jadi meja makan. Dan di bagian dinding sebelah sini ada pouch gantung lagi nih untuk simpan remote-remote, charger dispenser, perintilan-perintilan kecil lainnya, dan stok vitamin-vitamin yang nggak muat di lemari P3K. Lalu di atas kusen aku taruh sukulen artifisial untuk pemanis ruangan. Bagian dinding atas arah masuk dapur ada jam dan mesin pengharum ruangan otomatis. Ruang tengahku ini ukurannya kurang lebih 230 cm x 330 cm. Ruangan paling besar di kontrakan kami. Yuk lanjut ke peta ketiga ruang dapur dan kamar mandi kontrakan kami. Masuk dapur disambut sama bunga matahari rambat, anggrek artifisial, dan dispenser. Ini beserta galonnya kado. Masya Allah, alhamdulillah banyak kado yang bermanfaat. Kado-kado pernikahan kami cukup banyak dan sangat bermanfaat bagi kami. Insya Allah akan kami pergunakan dengan baik dan tidak akan kami kasih ke orang lain sebagai kado pernikahan lagi. Maka itu kami simpan dengan baik. Dapur mungil ini berukuran kurang lebih 145 cm x 170 cm. Ditambah pintu belakang bagian ruang bonus kontrakan kami ini, tambah nampak semakin mungil. Alhamdulillah sangat nyaman menurut kami. Oh iya, ini kontrakan milik almarhum mertuaku yang memang untuk kami tempati. Jadi kami hanya bayar listrik dan air PDAM saja setiap bulannya. Katanya kontrakan ini sudah cukup tua, bahkan sama umur kami aja tuan kontrakan ini kemana-mana. Laci di bawah dispenser ini tempat aneka bumbu penyedap rasa. Karena terbatasnya ruang, jadi ditaruh dalam laci ini. Laci ini punya suamiku sebelum nikah, dicat ulang dan alhamdulillah masih layak digunakan. Di bagian bawah laci untuk tempat cobek atau ulekan, aneka bawang, teh, dan kotak simpan koleksi karet tabung gas. Di sampingnya ini ada lemari perabotan alat makan dan alat masak. Lemari ini aku custom desain sendiri dan minta dibuatin sama pengrajin aluminium. Di dalamnya seperti ini, dominan piring hadiah sabun, gelas-gelas souvenir, dan beberapa kado pernikahan juga. Piring-piringnya ini sengaja aku taruh di atas keranjang agar tertata rapi di dalam lemari. Gelas-gelasnya juga disusun rapi sesuai ukurannya. Pintu lemari ini sengaja didesain geser agar tidak menghalangi atau memakan tempat jika dibuka untuk mengambil barang di dalamnya.
Di bagian sebelahnya, tempat aneka sendok, garpu, dan pisau. Bawahnya, tempat chopper, alat pencacah bumbu masakan, tempat makan untuk bekal, dan perabotan yang jarang dipakai. Lalu, di samping lemari ini ada tempat gas, kendi untuk rebus empon-empon, dan di atas gas aku taruh teko untuk masak air. Di bagian dinding atasnya ada tempat bumbu-bumbu pelengkap lainnya, minyak baru dan minyak sisa habis masak. Aku cantolin juga perabotan yang sering dipakai karena terbatasnya ruang. Sampingnya ada ambalan untuk tempat-tempat bahan masakan lainnya. Dinding bagian sini aku cantolin juga beberapa alat masak yang ukurannya lumayan besar. Ini sebagian besar kado-kado pernikahan. Aku masak nasi pakai langseng. Tiap hari masak nasi cuma sekali, cukup dihangatin sekali aja. Atau bisa juga langsung habis sesuai kebutuhan. Dan di bawahnya ada meja. Meja ini hasil renov dari laci bekas. Ada keranjang tempat bahan pelengkap masakan dan bahan pelengkap empon-empon. Sampingnya ada nampan, tempat penyimpanan makanan yang sudah matang. Ini bisa juga agar makanan tetap hangat. Ini manual ya, cukup diisi air panas bagian bawahnya dan bisa dilihat suhunya. Di bawah meja ada kontainer box plastik untuk simpan stok bahan makanan instan, stok minyak, dan bahan makanan lainnya. Keranjang gantung warna biru dan putih itu tempat bahan empon-empon. Maaf ya nggak kerekam bagian isinya, nanti lain kali aku akan room tour khusus dapur. Ada beberapa minuman instan untuk diminum sendiri dan untuk disediakan jika ada tamu. Ini bagian kamar mandi kontrakan kami, bagian pintunya masih layak digunakan ya, jadi tidak kami renov pintunya. Di atasnya ada tempat jemur handuk-handuk, lalu di sampingnya ada tempat perlengkapan-perlengkapan mandi yang belum atau yang sudah digunakan. Di bawahnya ada centulan gunting shampoo dan serabut untuk sabun mandi. Di bagian dinding sebelah sini ada shower, kaca tempat sikat gigi, pasta gigi, sisir, dan juga minyak zaitun. Lalu ada ember air ukuran besar beserta gayungnya, WC jongkok, dan sikat pembersih WC. Ukuran kamar mandi kurang lebih 140 cm kali 130 cm. Keramiknya kami beli di penjual eceran yang keramiknya sisa-sisa gitu. Jadi coraknya sama tapi warnanya beda. Ada putih abu-abu dan ada putih coklat. Ya lanjut ke bagian belakang ruang bonus di kontrakan kami. Di sini tempat nyuci perabotan, sampingnya dijadikan gudang untuk simpan perkakas-perkakas suami, sepatu-sepatu yang nggak tiap hari dipakai, dan tempat stok-stok kebutuhan rumah tangga lainnya. Di atasnya ini untuk jemuran pakaian dalam, maaf ya nggak direkam. Di bagian sebelah kanan ini untuk tempat jemur sepatu, sendal, kain lap, dan tempat keranjang atau besek yang sering digunakan untuk masak. Lanjut, tempat nyuci pakaian. Ini sebenarnya kamar mandi bekas kontrakan yang dulu pertama kali dibuat dan udah lama nggak terpakai. Karena mubazir, jadi kami jebol temboknya biar nyatu sama kontrakan ini. Mesin cuci ini punya suamiku dari sebelum nikah. Alhamdulillah masih layak pakai. Di ruangan ini ada keranjang untuk ke pasar, sabun-sabun cuci pakaian yang digantung, pengilesan pakaian, alat-alat kebersihan dalam atau luar ruangan, dan ada juga pintu akses untuk masuk atau keluar kontrakan.